know someone who makes me happy. I know someone who makes me dance. He's the reason my feet are moving. He's the reason I'm gonna lift my hands and clap, clap, clap to the sound. Jump, jump. Hai Jikits, gimana kabar kalian hari ini? Pasti baik. Baik. Sebelum mulai, Lose kenalin dulu deh. Kalian inget gak sama Lose siapa? Ayo siapa? Masih inget gak? Lose Lose? kenalin dulu ya. Lose Funi. Lose Ini Funi. Lose siapa ya? Lose Ivana. Lose Ivana. Satu lagi yang main keyboard Lose siapa? Masih inget gak? Lose Tiun. Lose Tiun. Kalian udah pada mandi belum? Pasti udah Lose. Ada yang belum kayaknya. Gak apa-apa deh. Udah siap firman Tuhan kan? Udah mau nyanyi pujian. Biarin, gak apa-apa, gak mandi juga. Kita mau Siapin hati. firman Tuhan dulu yuk. Sebelumnya tapi Pujian dulu. iya pujian dulu. Kita berdoa dulu deh. Oke, Kita siapin sama-sama hati. berdoa ya. Lipat tangannya. Tutup matanya. Lose yang pimpin berdoa ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih buat pagi yang indah. Tuhan dah kumpulkan kami bersama dengan teman-teman kami di tempat meskipun lewat Zoom. Tuhan, sebentar kami mau memuji nama-Mu, memuliakan-Mu, biar kami bisa memuliakan-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Amin. Lose, kita mau Olahraga. Biar seger. kemana nih? Biar enak nih Kalau olahraganya. yang hiking biasa kemana Lose kalau hiking? Ke ini nih, ada ini nih, apa ya? Gunung. Ke gunung. Ah. Kita nyanyi apa yang ada gunung-gunung itu loh? Apa ya? Kalau kita ke gunung mau Daki. Daki Kita gunung. nyanyi lagu kudaki-daki ke gunung yang tinggi ya. Semangat. anak-anak. Semuanya pada berdiri dong. Yuk, kita berdiri siap ya. Daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Udah capek belum nih kalian? Kayaknya belum Lose, baru satu lagu. Aduh, Lose kok jadi ngos-ngosan gini ya, capek. Tarik nafas dulu. Yuk. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyiin lagu satu lagi, Lose. Buat siapin hati ya Lose ya. Iya, kita nyanyi lagu Firman-Mu. Apa ya belakangnya ya? Firman-Mu pelita Bagi kakiku. bagi kakiku. Iya. Kita sama-sama ya. Ayo. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu
Kalian siap mendengarkan firman Tuhan? Kita sama-sama dengerin ya. Halo Jikit, selamat hari Minggu. Yuk kita sama-sama berdoa. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Sekali lagi kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami datang kepadamu, kami memohonkan kiranya Tuhan boleh memberkati waktu ini, pimpin Lausyair yang akan menyampaikan dan kami semua yang mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur, kami menyerahkan waktu ini, kiranya Tuhan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, hari ini Lausyair punya satu kantong. Tadam! Nah, di kantong ini ada banyak isinya yang Lausyair mau ceritain. Kira-kira ada apa aja ya? Wow! Mau sabar? Coba ya, kita tunggu. Sekarang Lausyair mau main dulu sebelum Lausyair buka ini. Tunggu 1 menit. Tunggu berapa lama? 1 menit. Lausyair coba kasih waktu di sini. Jikits bisa nggak ya tunggu 1 menit? Kira-kira 1 menit itu lama atau sebentar? Kita lihat. Mulai. Gimana rasanya 1 menit? Lama atau sebentar? Cukup lama ya kalau kita nungguin 1 menit gak ngapa-ngapain ya. Pasti terasa lama. Nah, sekarang Lausyair mau tanya, Jikits pernah gak dijanjikan sesuatu tapi Jikits gak tahu kapan? Jikits menunggu. Mungkin kalau nunggunya masih 1 menit, ya bisa sambil main-main, lari-lari. 2 menit, masih bisa ngapain. Tapi kalau nunggunya 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, wah pasti kita mulai ragu ya. Bener gak sih si mami itu janji mau kasih saya hadiah itu tuh masih inget atau udah lupa? Karena sekarang aku udah umur berapa tapi mami gak kasih aku hadiahnya. Atau papi lupa kayaknya ya, dia pernah janji pengen beliin aku mobil-mobilan yang aku suka. Nah kids, kalau orang menjanjikan sesuatu, entah mama, papa, ibu guru di sekolah, atau mungkin Lausyair menjanjikan sesuatu, mungkin kita bisa lupa. Tapi ingat bahwa Tuhan kalau ngomong sesuatu, Tuhan kalau menyatakan sesuatu, Dia tidak akan pernah lupa. Dia akan menggenapi apa yang sudah direncanakan oleh Tuhan sejak semula. Nah, hari ini kita mau sama-sama lihat di Alkitab ada orang-orang yang menantikan Tuhan dengan setia menunggu apa yang sudah dinyatakan oleh Tuhan kepada mereka. Oke? Yang pertama, kita mau lihat di sini ada seorang yang bernama Simeon ya. Bapak Simeon ini sudah lanjut umurnya, udah tua. Nah, dikatakan di Alkitab Bapak Simeon adalah seorang yang benar dan saleh. Roh Kudus ada di atasnya dan Roh Kudus menyertai dia. Roh Kudus bilang bahwa kamu ditentukan
tidak akan meninggal sebelum kamu ketemu dengan Sang Mesias, bayi yang dijanjikan itu. Waktu itu Allah Roh Kudus bawa Bapak Simeon itu untuk datang ke Bait Allah, ke Yerusalem. Ketika Bapak Simeon datang ke Yerusalem, lalu Ibu Maria dan Bapak Yusuf, ibu dan bapaknya Tuhan Yesus, datang karena ingin membawa bayi Yesus. Ada hukum Taurat yang menyatakan bahwa harus dibawa ke Bait Allah untuk waktu sekian, untuk umur sekian. Ada ketetapan-ketetapan tertentu. Ketika dibawa, Bapak Simeon ini bersuka cita. Akhirnya setelah sekian lama aku menunggu kedatangan Sang Bayi Mesias ini, aku bisa melihat, aku bisa menggendong bayi itu. Nah, ayo kita sama-sama lihat di Alkitab ya. Kata Bapak Simeon ini apa? Waktu pas dia melihat bayi Yesus itu. Wah, dikatakan begini, kata Bapak Simeon. Di ayat 29, Lukas 2 ayat 29 sampai 32. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Wah, akhirnya biarlah aku pergi dalam damai sejahtera. Karena apa? Dia udah tunggu lama. Seolah-olah di sepanjang hidupnya Bapak Simeon, hal yang dia nantikan, hal yang dia ingini adalah bertemu dengan Sang Mesias yang dijanjikan oleh Allah sendiri kepadanya. Sungguh luar biasa. Nah, Kids, selain Bapak Simeon, dikatakan di Alkitab juga ada seorang ibu ya. Oke, ada seorang ibu yang bernama Ibu Hana ya. Ibu Hana ini juga seorang yang senang sekali berdoa dan berpuasa. Dan ketika dia ada di Bait Allah, dikatakan di Alkitab dia tidak pernah meninggalkan Bait Allah. Seorang yang sangat setia. Umurnya Ibu Hana berapa sih? Untuk umurnya Ibu Hana nih, tertulis di Alkitab dia berusia 84 tahun. Seorang janda yang suaminya sudah meninggal. Nah, ketika Ibu Hana ini dia melihat bayi Mesias itu, bayi Yesus dia yang diurapi oleh Tuhan, Ibu Hana mengucap syukur. Dan dia menyatakan kepada orang-orang tentang apa yang harus atau apa yang bisa dilakukan oleh bayi itu ya kepada umatnya Israel. Luar biasa. Kita melihat contoh di Alkitab bahwa ada orang-orang yang setia menantikan Tuhan, setia ingin ikut Tuhan, setia berdoa, setia berpuasa ya. Seolah-olah di hidup ini tidak ada lagi yang mereka ingini selain Tuhan sendiri. Sekarang Lausha mau tanya nih sama Jikids semua yang ada di rumah. Jikids, kalau Lausha tanya, apa sih yang paling Jikids pengen? Kalau misalnya Lausha bilang, kamu cuman boleh minta satu permintaan, kira-kira kamu minta apa? Aku sih bakalan minta pengen jadi orang kaya, Lausha. Aku bakalan pengen punya pabrik coklat supaya aku bisa makan coklat dengan puas. Ada yang kalau aku pengen dibeliin mainan yang banyak banget supaya aku nggak bosen di rumah. Kalau aku mungkin pengen jadi tentara, atau aku pengen cepet-cepet pengen melakukan banyak hal keliling dunia. Wah, macem-macem. Tapi ingat selalu, kita anak-anak Tuhan, kita dipanggil oleh Tuhan. Kehidupan kita jangan sampai melupakan poin yang paling utama dan terpenting, yaitu Tuhan yang sudah menciptakan kamu dan menciptakan Lausha. Ya, kita semua diciptakan oleh Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan
pekerjaan baik yang sudah Tuhan persiapkan supaya kita semua menjalaninya. Dia mau kita hidup di dalamnya, hidup di dalam apa yang sudah Tuhan rencanakan. Jadi, mulai sekarang kita ingat selalu bahwa hal terpenting di dunia ini bukan mainan, bukan waktu, bukan tenaga, bukan kue atau hal-hal yang duniawi. Tapi hal terpenting di dunia ini adalah kita punya iman kepada Yesus yang menyelamatkan kita, yang berkuasa untuk membawa kita, menyelamatkan kita datang bertemu dengan Tuhan. Ingat selalu kids, di dunia ini banyak hal bikin kita menjauh dari Tuhan. Supaya kita lebih senang nonton YouTube daripada baca Alkitab, lebih senang main Instagram daripada kita berdoa, lebih menyenangkan kita makan makanan enak, pergi ke mall daripada pergi ke gereja. Banyak sekali godaan-godaan seperti itu. Ingat selalu bahwa di dunia ini yang terpenting nanti satu saat adalah kita ketemu dengan Tuhan. Dan ketika Tuhan tanya, apa yang sudah kamu lakukan di dunia? Apa yang kamu ingini di dunia? Apa yang selama ini sepanjang hidup Tuhan kasih kesempatan waktu? Apa yang sudah kamu lakukan? Apakah kita berani bertanggung jawab menyatakan bahwa Tuhan, di dunia ini gak ada yang aku ingini selain Engkau. Sebab Engkau adalah penyelamatku, Engkau yang menciptakan aku, Engkau yang menentukan aku menjadi umat kesayanganmu. Kids, mari kita sama-sama berdoa. Kita minta Allah Roh Kudus pimpin kita, ingatkan kita, tolong kita, supaya kita selalu punya hasrat, punya keinginan, punya kerinduan datang kepada Tuhan, membaca Alkitab, mengenal Tuhan lebih dalam lagi, berdoa untuk semakin banyak orang datang kepada Tuhan dan mengenalnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan setia, Tuhan baik, Tuhan selalu menepati janji. Tuhan, kami percaya Engkau adalah Allah Mesias yang hidup, yang dijanjikan untuk menyelamatkan manusia berdosa. Saat ini Tuhan, kami sudah belajar dari dua tokoh Alkitab yang menantikan Tuhan, yang begitu setia diam di rumah Tuhan, berdoa dan berpuasa. Tuhan, kami berdoa dari kecil, kami mungkin masih kelas 1, kelas 2, TK. Tuhan, ajar kami supaya kami menjadi anak-anak yang tahu apa yang terpenting di dunia ini. Ajar kami supaya kami boleh menjadi anak-anak yang selalu menantikan Tuhan, selalu rindu ketemu Tuhan, selalu pengen ke gereja, selalu pengen membaca Alkitab, dan pengen lebih kenal siapa Tuhan lebih lagi. Tuhan, tolong kami supaya kami semakin hari semakin fokus pada Engkau. Kiranya Allah Roh Kudus boleh selalu berbicara dalam hati setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menyerahkan firman ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Oke kids, sekarang kita sama-sama mau ngapalin ayat hafalannya dari Mazmur 73 ayat 25b. Sekali lagi, Mazmur 73 ayat 25b. Selain Engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Selain Engkau, tidak ada hal yang kuingini di bumi. Tuhan Yesus memberkati.